pagi pemirsa, selamat bergabung. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Today bersama saya Arin Dian Pratiwi. Anda juga dapat menyaksikan tayangan live streaming melalui cnnindonesia.com. Baik, kita mulai saja CNN Indonesia Today 1 Oktober 2020. Oke pemirsa, kita masuk ke informasi yang pertama. Kali ini ada bubur. Siapa sih yang gak kenal sama olahan yang satu ini? Bubur dapat diolah dari beras, ketan maupun kacang-kacangan. Di era yang modern seperti sekarang ini, bubur disajikan dengan berbagai topping. Nah, apa aja sih ragam bubur yang lagi tren saat ini? Kami hadirkan beritanya untuk Anda. Klepot tidak hanya bisa dipakai untuk hidangan sapo tahu. Di Solo, Jawa Tengah, Anda dapat menyantap bubur hangat di atas wadah masa kuno asal Tiongkok ini. Omah Badran di Lawean, Solo, bubur disajikan di wadah ini. Bubur bisa ditambah dengan aneka topping, dari daging sapi, ikan cakalang asap, telur pitan, sampai ayam panggang merah. Proses memasak dilakukan dalam klepot selama 15 menit. Alhasil buburnya dinamakan bubur bakar yang rasanya terus hangat sampai suapan terakhir. Menggabungkan antara bubur Jawa dan bubur Chinese. Ada berbagai topping dengan topping-topping Nusantara seperti sambal cumi, seperti balado teri, kemudian ada daging asap. Masih di Jawa Tengah, kalau kita bergeser ke Bandungan, Kabupaten Semarang, ada yang namanya bubur opak. Bubur disajikan di atas opak dan diguyur dengan aneka lauk dan sayur. Bubur ini selalu diserbu para pedagang dan pengunjung pasar Bandungan. Biasanya kerupuk ini digunakan sebagai pelengkap makanan, tetapi di sini opak dijadikan alas bubur. Sebagai pelengkap, Anda bisa memilih lauk dan sayur untuk mengguyur bubur. Ada bakmi dengan sambal kacang layaknya pecel, bahkan opor ayam hingga sambal goreng telur. Enak ya mas, jadi kita makan itu bisa sak piring-piringnya bisa dimakan semuanya mas, karena ini piringnya dari kerupuk. Kalau ini murah mas, ini 10.000 udah dapat segini banyaknya mas. Salah satu lapak bubur opak yang tak pernah sepi pembeli di pasar Bandungan adalah bubur racikan Anissa. Anissa membuat bubur ini dengan resep warisan sang ibu yang telah berjualan bubur opak di pasar Bandungan sejak 1990. Kalau menurut Anda bubur ayam sudah biasa, bagaimana dengan bubur hidangan laut atau seafood? Bubur seafood Teluk Benua menggunakan hasil laut Teluk Benua Bali, seperti udang bakau yang berwarna hijau gelap, cumi, kepiting, dan juga rumput laut. Aroma dari rumput laut berpadu dengan kepiting yang digoreng kering, membuat bubur ini memiliki cita rasa yang khas. Laut itu saya kemudian olah menjadi sebuah makanan yang saya konsepkan dengan bubur. Makanya segala sesuatu yang ada di Teluk Benua kayak kepiting, udang, rumput lautnya itu kemudian saya bawa ke dalam bubur itu. Bagaimana berniat untuk menyantap bubur hari ini? Jangan lupa tetap mematuhi pembatasan sosial untuk menekan angka penyebaran COVID-19 saat ini. Beli bubur untuk dimakan di rumah masing-masing ya. Tim Liputan CNN Indonesia. Pemirsa di rumah, berita yang kedua ada jajanan favorit semua kalangan nih, apalagi kalau bukan donat. Donat kampung yang dibuat dari kentang dengan taburan gula halus di atasnya pasti jadi incaran penikmat donat. Namun, sekarang ini donat semakin modern ya, dengan berbagai topping tentunya. Toppingnya pun juga kekinian. Penasaran kan apa aja donat yang lagi viral sekarang ini? Kita simak beritanya berikut ini.
Donat, siapa yang tak mengenal kudapan yang satu ini? Dengan cita rasa manis dan gurih, membuat donat menjadi panganan favorit berbagai kalangan. Mengikuti perkembangan zaman dan juga selera pasar, kini donat hadir dengan aneka varian. Mulai dari donat kampung dengan cita rasa tradisional, hingga bomboloni donat khas Italia dengan ragam isian. Donat kampung dengan bahan dasar kentang boleh jadi kudapan yang akrab dengan Anda sejak kecil. Dengan taburan gula halus atau meses membuat donat kentang digemari. Kalau saya sih otentiknya, jadi kan karena donatnya tuh rasa kentang kan, dan nggak kayak donat-donat yang sudah modern kayak sekarang ini. Gitu. Salah satu pembuat donat kentang tradisional adalah Zatu, yang telah menjajakan donat sejak 15 tahun yang lalu. Untuk rasa semuanya kita nggak berubah, rasa benar-benar masih donat kampung orisinil. Cuman untuk toppingnya kita mengikuti rasa yang sekarang. Misalkan coklatnya kita mengikuti kemauan customer kayak gimana. Untuk kejunya sekarang kan zaman kayak untuk kejunya keju kayak mozzarella kayak. Harga donat kentang tradisional ini cukup murah, yaitu Rp4.000 per buahnya. Namun tak selamanya, donat kentang tak mengikuti perkembangan zaman. Dengan mengusung konsep donat kampung, tapi cita rasa tidak kampungan, donat kentang buatan Ailis Chandra menyajikan hampir 24 topping, mulai dari Nutella hingga red velvet. Jadi kadang-kadang kita craving untuk buatan orang tua gitu. Mungkin karena itu jadi orang suka sekali dengan donat kampung kan. Nah cuman untuk sekarang kita nggak bisa selalu berharap dengan itu doang. Jadi kita harus bisa catching up dengan millennials taste. Dibanderol dengan Rp12.000 per buah, donat buatan Aili ini dalam sehari bisa terjual hingga puluhan lusin. Selain donat berbahan dasar kentang, Anda juga bisa mencoba bomboloni, donat khas Italia. Berbeda dengan donat lain yang bolong di bagian tengah, bomboloni justru tidak berlubang. Untuk bahan pembuatan sama seperti donat pada umumnya, terigu, telur, serta mentega. Setelah digoreng, bomboloni ditaburi gula cinnamon. Lalu untuk isian bisa dipilih rasa strawberry, vanila hingga krim brulee. Nah, kalau untuk bomboloni aslinya nih kalau dari Italia itu originally dia tidak ada isinya sebenarnya di servingnya atau di sajikannya itu biasanya hanya di cover oleh gula seperti itu. Nah, jadi tapi kan saya lihat kalau orang Indonesia sukanya ada isiannya, lalu dengan isian yang melting atau lumer-lumer seperti itu. Mengandalkan penjualan melalui online, bomboloni buatan Indriani laris diburu pembeli penikmat donat. Harga sekotak bomboloni ini dibanderol dengan harga Rp120 hingga Rp160.000. Widi Irawan, Warsa Aji, Wahyu Ramadan, Jakarta. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di CNN Indonesia Today kali ini. Saya mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri di hadapan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.